Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan untuk kuliah korelasi dan regresi linear sederhana. Nah, kemarin sudah saya jelaskan tentang ini teorema 64 ini, di mana kalau kita punya model regresi linear sederhana, YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I. Ya, maka jumlah kuadrat regresinya sudah dibuktikan kemarin, yaitu jumlah kuadrat regresinya itu sigma I sama dengan 1 sampai N, ya, I topi min Y bar kuadrat. Itu bisa dibuktikan sama dengan beta 1 topi kali SXY, dengan SXY-nya itu adalah ini. Ya. Sigma XI min X bar kali YI min Y bar. Sekarang saya lanjutkan ke inferensinya, ya, yaitu menguji parameter model regresi linear sederhana. Ya, pada model regresi linear sederhana kita sudah punya asumsi bahwa varian galatnya yaitu epsilon I konstan, yaitu sebesar sigma kuadrat. Yang diasumsi pertama. Ya. Ingat bahwa sigma kuadrat ini kita tidak pernah tahu, maka kita duga sigma kuadrat ini kita duga menggunakan MSE atau mean square error yang dilambangkan dengan SE kuadrat. Jadi itu SE kuadrat itu penduga dari sigma kuadrat, gitu ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini. Jadi apa? Jumlah kuadrat, ini kan namanya error nih. Selisih YI pengamatan dengan YI dugaan, ini namanya error. Jadi jumlah kuadrat error dibagi derajat bebasnya N-2. 2 di sini adalah banyaknya parameter dalam model regresi linear sederhana. Kan ada beta 0 dan beta 1. Ya. Ini adalah rumus untuk menghitung MSE, mean square error. Ya. Oke, menurut teorema sebelumnya kita sudah punya rumus ini, ya, bahwa jumlah kuadrat error itu sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat regresi. Ya kan? Dan kita punya hubungan rumus JKT sama dengan JKR ditambah JKE. Nah, ini namanya JKE. Nah, JKE ini bisa saya ganti JKT, ini kan JKT ini, SYY itu sama dengan JKT. Yaitu sigma YI min Y bar kuadrat. Nah, ingat definisinya. Ya, definisinya ini saya taruh lain ini di sini. Bahwa JKT sama dengan JKR ditambah JKE. Jadi kalau saya tanya JKE, JKT dikurangi JKR. Ya, apa JKE-nya? Ini. Ya kan? Tadi kan rumusnya ini. MSE tadi dibagi N-2, ya kan? Ya, sama dengan JKT. Apa JKT? JKT adalah ini. Tidak lain namanya SYY. Ya, JKT itu sama dengan SYY. Dikurangi JKR. JKR-nya kan ini. Yang sudah kita buktikan bahwa JKR-nya itu adalah beta 1 topi dikalikan SXY. Ya. Dan melalui dua rumus itu tadi, nah ini melalui dua teorema tadi, maka kita akan dapatkan SE kuadrat. Ya. Ya, saya ulang, jadi SE kuadrat itu jumlah kuadrat error dibagi derajat bebas N-2. Jumlah kuadrat error diganti dengan JKT min JKR. JKR sudah kita buktikan di teorema sebelumnya, beta 1 topi kali SXY, gitu aja. Nah, dari sini kita sudah dapat penduga dari sigma kuadrat yang dinamakan dengan MSE atau SE kuadrat. Oke ya, nah ini penjelasannya. SYY itu adalah ini, tidak lainnya adalah JKT kan. Ya, beta 1 topi itu yang kita hitung pakai rumus SXY dibagi SXX. Ya, dikalikan SXY ya. Itu. Nah, ini ada teorema lagi bahwa
penduga kuadrat terkecil, gitu, pada model regresi linear sederhana, itu sifatnya tak bias. Artinya apa? Ekspektasi dari beta 0 topi itu persis sama dengan beta 0. Ya, analog ekspektasi beta 1 topi itu akan sama dengan beta 1. Ya, ini sifat dari penduga kuadrat terkecil, dia tak bias. Ya. Ya. Nah, melalui teorema ini nanti kita bisa lakukan inferensi. Jadi ini berguna ini ya. Nah, sekarang akan kita hitung varian beta 0 topi dan varian beta 1 topi. Menurut teorema ini, varian beta 0 topi adalah sigma kuadrat dikali sigma xi kuadrat dibagi n kali sxx. Sedangkan varian beta 1 topi, sigma kuadrat dibagi sxx. Nah, ini ya. Yang banyak dipakai itu varian beta 1 topi. Karena kita seringkali menguji pengaruh X terhadap Y. Bukan pengaruh intercept. Ya, intercept itu tidak jarang diuji ya. Jadi yang penting itu ini. Ya, Anda ingat aja, varian beta 1 topi, sigma kuadrat dibagi sxx. Nah, kalau variannya sudah bisa dihitung, maka simpangan bakunya tinggal diperoleh. Jadi kalau saya tanya simpangan baku dari beta 1 topi itu adalah akarnya ini. Ini kalau saya akar kan sama saja sigma per akar sxx. Lah akar dari sxx itu biasanya saya lambangkan dengan sx ini. Nah, jadi sx itu akar dari sxx gitu ya. Inilah rumus untuk menghitung statistik uji T. Jadi kalau saya nanti menguji pengaruh X terhadap Y, maka kita menggunakan rumus statistik ujinya ini. Atau T hitungnya pakai ini. Ya. Itu. Nah, ini berdistribusi T dengan derajat bebas N-2. Oke, itu kelanjutannya. Nah, secara ringkas kalau saya tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, jadi kalau saya ingin menguji apakah parameter beta 1 itu besarnya beta 10. Ingat beta 10 itu jangan dibaca beta 10, jangan. Beta 10 ini adalah nilai parameter yang akan diuji. Misalkan saya ingin menguji H0-nya beta 1 sama dengan 0,6. Nah, jadi nanti beta 10-nya kita ganti dengan 0,6. Kalau saya ingin menguji beta 1-nya 1,2, berarti nanti beta 10 diganti 1,2. Begitu seterusnya. Alternatifnya kan bisa 3 kemungkinan. Uji satu arah sebelah kanan, uji satu arah sebelah kiri, bisa uji 2 arah. Kalau satu arah sebelah kanan, ini kan distribusinya menggunakan T. T itu kan gambarnya simetri nih. Mirip normal baku, ya kan? Rata-ratanya 0 juga T ini. Nah, kalau daerah kritisnya sebelah kanan, ini kan sebelah kanan ini. Satu arah sebelah kanan, maka kita gambar daerah kritisnya yang diarsir yang di kanan. Nah, titik kritisnya ada di sini. Namanya T alpha dengan derajat bebas N-2. Gitu ya. Di daerah kritis itu adalah daerah tolak H0. Ketika kita membahas uji hipotesis, kan seperti itu. Ya, sama, tekniknya sama. Nah, kalau kita menguji satu arah sebelah kiri, berarti daerah kritisnya ada di sebelah kiri. Ya, berarti titik kritisnya min T alpha. Ya, luas daerah di sebelah kirinya, di bawah kurva distribusi T, di atas sumbu T, seluas alpha. Ya, jadi ini daerah kritisnya T lebih kecil min T alpha. Derajat bebas N-2. Ya. Kalau ujinya 2 arah, ini untuk 2 arah, berarti ada sisi kiri, min T alpha per 2, ada sisi kanan, T alpha per 2. Ingat ya, konsep hipotesis dipakai di sini. Sama caranya ya. Nah ini untuk uji 2 arah, kita daerah kritisnya ada 2 sisi, ini yang sebelah kiri atau ini yang sebelah kanan. Nah, kalau saya ingin menguji pengaruh X terhadap Y, itu berarti beta 10-nya di setting berapa?
Kalau kita ingin menguji pengaruh X terhadap Y, dalam model Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus epsilon. Nah, kalau ditanyakan seperti itu, maka beta 10-nya harus disetting 0. Berarti saya menguji beta 1-nya sebesar 0, lawannya ini, dua arah. Beta 1-nya tidak sama dengan 0. Nah, gitu ya. Caranya seperti itu. Loh, kalau beta 1-nya 0, maka menghitung statistik ujinya bagaimana? Ya ini, masukkan beta 1-nya ini saya ganti 0, maka tinggal beta 1 topi kan, dibagi SE per SX. Itu aja cara ngitung statistik ujinya. Ya. Untuk menguji pengaruh X terhadap Y. Kalau saya ingin menguji apakah beta 1-nya sebesar 0,6. Nah, alternatifnya misalkan beta 1 tidak sama dengan 0,6. Berarti menghitung statistik ujinya ya pakai ini. Beta 1 topi min 0,6. Dibagi SE per SX gitu ya. Itu cara ujinya. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang cara menentukan selang kepercayaan atau interval kepercayaan. 1 min alfa kali 100% untuk parameter beta 1, maka rumusnya ini diambil dari rumus ini. Nah, dari sini. Nyatakan beta 1 dalam bentuk fungsi T alfa per 2, SE per SX, baru beta 1 topinya dipindah. Maka nanti kita akan dapatkan rumus selang kepercayaannya seperti ini. Ya. Kalau secara lengkapnya, kalau ditulis di whiteboard gitu lebih enak sebenarnya. Jadi ini asalnya dari probabilitas T antara min T alfa per 2 dan T alfa per 2. T-nya ganti dengan ini. Nah, dari situ nanti akan dapat hasil seperti ini. Jadi min T alfa per 2 lebih kecil, T-nya diganti beta 1 topi, min beta 1 dibagi SE per SX. Lebih kecil lagi T alfa per 2. Itu kalau diselesaikan pertidaksamaan itu akan ketemu ini. Nah, itu kalau Anda tanya asalnya seperti itu ya. Kalau kalian tanya asalnya dari situ. Ini adalah selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk parameter beta 1. Jadi misalkan gini, saya tanya, tentukan interval kepercayaan 95% untuk parameter beta 1. Berarti alfanya menjadi berapa? Kalau selang kepercayaannya 95%, berarti alfanya nanti ketemu 5%. Nah, 5% dibagi 2 berarti ketemu 2,5% atau 0,025. Jadi nanti buka tabel T, 0,025, derajat bebasnya N-2. Jangan lupa ya, N-2. Nanti ketemu nilai T alfa per 2. Beta 1 topi diperoleh ketika kita menduga model regresi. Yang rumusnya SXY dibagi SXX, ya kan? SE diperoleh ketika kita menghitung MSE. Apa rumusnya MSE? Seper N-2 dikalikan SYY min beta 1 topi SXY. Ya kan? Setelah SE kuadratnya ketemu, baru diakarkan ketemu SE. SX diperoleh dari akar SXX. Nah, sudah ketemu. Sebenarnya kalau kita menguji pengaruh X terhadap Y, otomatis nilai-nilainya sudah ada semua di situ. Ini tadi sudah ketemu, ini sudah ketemu, T-nya baca di tabel, langsung ketemu ini. Ya, jadi ini untuk menghitung interval kepercayaan atau selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk parameter beta 1. Gitu ya. Nah, analog secara sama untuk intercept. Cuma intercept ini jarang dipakai, ya. Jarang diuji. Ya. Caranya sama persis, lihat daerah kritisnya loh sama. Cuma yang membedakan rumus statistik ujinya. Kalau untuk menguji beta 0, maka rumus T-nya jadi begini. Ya, akar N dikali SX dikalikan beta 0 topi min beta 0. Dibagi SE akar sigma XI kuadrat. Itu bedanya. Ya.
Nah ini sama, ini untuk uji H0-nya, ini untuk uji alternatifnya atau H1. Ini satu arah sebelah kanan, no, daerah kritisnya sama, nggak berubah. Satu arah sebelah kiri, ya kan? Untuk dua arah, ini ya, nggak ada perubahan. Yang membedakan cuma cara menghitung T-nya aja, ya. Seperti ini. Nah, secara sama juga, bagaimana selang kepercayaan 1 min alpha kali 100% untuk parameter beta 0. Rumusnya mirip, karena yang dicari selang kepercayaan untuk beta 0, maka ini diganti beta 0 topi, min T alpha per 2, dengan derajat bebas N min 2, dikalikan, ini sebenarnya simpangan bakunya beta 0 topi. Ya, SE akar sigma XI kuadrat dibagi akar N kali SX. Kalau tadi beta 1, berarti di sini kan beta 1 topi kan, min T alpha per 2, sama kan? Cuma ini simpangan bakunya beta 1 topi. Tadi ketemu SE per SX, gitu kan? Karena beta 0 topi, berarti SE per SX masih dikali ini. Akar sigma XI kuadrat per akar N. Bedanya hanya di situ. Ya. Nah, lihat. Interval kepercayaan itu selalu ruas kiri itu mesti minus, ruas kanannya plus. Lihat, strukturnya sama persis. Ya kan? Nah, jadi kalau Anda diminta ngitung interval kepercayaan, saran saya ini cantumkan rumus lengkap, beta 0 topinya dicantumkan, T-nya cantumkan, nilai ini cantumkan. Kenapa? Kalau ruas kiri sudah dihitung, tulis ya, misalkan ketemu beta 0 topinya misalkan 0,82. T alpha per 2 dikalikan ini misalkan aja ketemu 0,14. Maka untuk menghitung batas atasnya tinggal 0,82 plus 0,14. Jadi kita nggak perlu ngitung dua kali. Makanya saran saya cantumkan nilai lengkap untuk yang batas bawah. Nanti yang batas atas tinggal ganti min dengan plus saja. Ya. Kalau Anda ngitungnya sekaligus, ya nanti di sini ngitung lagi. Itu menyita waktu kan. Itu teknik ngitung aja ya, supaya cepat. Oke, itu interval kepercayaan untuk parameter intercept atau beta 0. Ya. Nah, sekarang cara kedua, selain menggunakan uji T, kita juga bisa menggunakan tabel analisis variansi atau disingkat ANAVA. Ini adalah tabel ANAVA untuk model regresi linear sederhana. Nah, nanti kalau kita peragakan dengan komputer ini bisa nanti. Di komputer langsung muncul ini nanti. Nah, cuma angka-angkanya dari mana? Ya dari rumus ini. Pertama ada sumber, itu terdiri dari regresi, error, total. Baru kolom kedua derajat bebas, degree of freedom. Nah, yang diisi dulu derajat bebas total. Banyak pengamatannya misalkan N kurangi 1. Baru derajat bebas regresi. Banyaknya parameternya 2 dikurangi 1, berarti tinggal 1. Baru terakhir ngisi derajat bebas error. Dari mana? Derajat bebas total kurangi derajat bebas regresi. N-1 kurangi 1 jadi N-2 gitu ya. Nah setelah itu ngitung jumlah kuadrat yang sudah didefinisikan sebelumnya tadi. Untuk jumlah kuadrat regresi kan didefinisikan sigma Y topi min Y bar kuadrat. Yang sudah dibuktikan nilainya apa tadi? Beta 1 topi kali SXY. Nah, jadi ngitungnya lewat beta 1 topi kali SXY. Kalau lewat sini sulit. Kenapa sulit? Lihat, Y topinya itu kalau kita jabarkan, beta 0 topi plus beta 1 topi XI. Nah, sulit kalau langsung dari sini. Gunakan teorema tadi, cukup beta 1 topi kali SXI. Nilainya sama dengan ini. Ya, itu jumlah kuadrat regresi. Nah, jumlah kuadrat totalnya kan tidak lain ini SYY. Sudah kita buktikan kan SYY. Apa SYY? Sigma YI kuadrat min N Y bar kuadrat. Kalau ini ketemu, JK totalnya ketemu, JKT, JKR-nya juga ketemu, baru dapat JKE. Ini belakangan ngisi errornya ini ya. Jumlah kuadrat error ini diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat regresi. Nanti dapat jumlah kuadrat
error, gitu ya. Jumlah kuadrat error dapat. Kalau sudah dapat jumlah kuadrat, baru ngitung rata-rata kuadrat. Apa rata-rata kuadrat? Tinggal bagi jumlah kuadrat dengan derajat bebas. Ya. Kalau ini saya bagi 1 tetap, ya kan? Kalau ini saya bagi N-2, ketemu ini. Perhatikan rumus ini. Rata-rata kuadrat error itu sama dengan mean square error. Nah, ini yang kita namai dengan SE kuadrat tadi itu ada di sini. Muncul di tabel ANAFA. Ini kan rumusnya SE kuadrat. Kalau kita uraikan sama dengan 1/N-2 dalam kurung SYY min beta 1 topi SXY kurung tutup. Iya kan? Nah itu. Jadi di ANAFA kelihatan juga di sini SE kuadratnya. Nah baru dapat statistik uji F. Jadi kalau kita mengujinya hipotesis ini menggunakan ANAFA maka caranya seperti ini. Nah, nilai F-nya diperoleh dari ini dibagi itu. Rata-rata kuadrat regresi dibagi rata-rata kuadrat error atau MSE tadi. Nah, nilai ini nanti tinggal dicek. Kalau nilai ini ternyata memenuhi daerah kritis, ini daerah kritisnya. Ya, F alpha derajat bebas pembilang 1, ya kan? Derajat bebas penyebut N-2. Karena rumus F itu diperoleh dari ini dibagi itu, maka bersesuaian dengan derajat bebas 1 dibagi itu. Ini tinggal buka tabel F nanti ketemu. Misalkan aja F 5%, derajat bebas V1-nya 1, derajat bebas V2-nya N-2. Langsung ketemu ini. Tinggal cek, kalau nilai ini memenuhi daerah kritis itu, maka keputusannya menolak H0. Ingat, daerah kritis itu sama dengan daerah gelap atau daerah tolak H0. Seandainya nilai F-nya di luar daerah kritis, berarti dia masuk daerah terang, berarti keputusannya menerima H0. Di daerah terang itu daerah terima H0, gitu ya. Di uji hipotesis sudah kita bahaskan seperti itu. Nah inilah cara menguji hipotesis ini dengan menggunakan tabel ANAFA. Perhatikan, ini adalah menguji pengaruh apa? Kalau saya menulis simbol seperti ini. H0-nya beta 1 sebesar 0, lawannya H1, beta 1 tidak sama dengan 0. Sebenarnya ini identik dengan menguji pengaruh X terhadap Y. Dengan cara menggunakan tabel ANAFA. Gitu ya. Loh, kalau pakai uji T apa boleh Pak? Boleh. Yang saya terangkan tadi. Kalau pakai uji T. Berarti apa rumus T hitungnya? Beta 1 topi min 0 dibagi SE per SX. Nah, sama nanti. Ya, memang ada kaitan rumus F di sini dengan rumus T. Kalau T tadi saya kuadratkan akan dapat F. Nah, nanti bisa dicek. Ya. Jadi nilai T kalau dikuadratkan itu sama dengan F. Ya. Itu hubungannya. Ya. Oke, ini dengan dua cara, pakai uji T boleh, pakai uji F boleh. Uji F itu berarti pakai ANAFA, gitu ya. Silakan Anda pilih salah satu. Ya. Nah, ada cara ketiga menggunakan p-value. Ini untuk menentukan daerah kritis. Ya. P-value. Nah, ini cara menghitung p-value. Misalkan ini, saya menguji intercept beta 0 sebesar beta 00. Dengan lawannya adalah H1, beta 0-nya lebih dari beta 00. Berarti ujinya satu arah sebelah kanan. Ya. Kalau menghitung p-value-nya rumusnya sama aja dengan ini. Probabilitas T lebih dari, ya, karena ujinya satu arah sebelah kanan. Maka T lebih dari T hitung. T hitungnya diperoleh dari rumus ini. Kalau kita menguji H0, beta 0 sebesar beta 00. Nah, TH ini nanti kan berupa angka nanti. Berarti sama aja Anda menghitung peluang T lebih besar angka tadi berapa. Misalkan ketemu 2,74. TH-nya misalkan 2,74. Sudah bisa dihitung nanti. Peluang T lebih besar 2,74.
Ini biasanya kalau di praktikum, ini selalu saya peragakan cara ngitung P-value. Supaya Anda lebih yakin, lebih percaya gitu ya. Nah, ini nanti caranya di kumulatif. Jadi 1 min peluang T lebih kecil atau sama dengan TH. Kenapa harus dijadikan kumulatif kurang dari? Karena di software-software statistik menggunakan CDF. CDF itu kumulatifnya kurang dari, bukan lebih dari. Gitu ya, itu cara ngitungnya. Ya, nanti bisa kita peragakan, kalau belum yakin kita peragakan dengan Minitab, boleh. Ya. Nah, ini untuk uji satu arah tapi sebelah kiri P-value-nya jadi peluang T kurang dari TH. Tinggal nilai TH-nya berapa ya. Ya, TH-nya berapa? Misalkan TH-nya minus 2,74. Ya, menghitung peluang T lebih kecil min 2,74. Karena sudah kumulatifnya kurang dari, langsung pakai perintah CDF. CDF min 2,74, taruh aja di K1, titik koma, di enter, keluar subcommand, Anda ketik T, spasi, derajat bebas. Derajat bebasnya N-2. Ya, itu nanti diakhiri dengan titik, di enter, baru print K1. Ya, itu adalah nilai dari P-value K1. Ya, ini nanti praktikum bisa kita peragakan ya, supaya Anda lebih percaya lagi. Ya, ini cara ketiga pakai P-value. Nggak perlu buka tabel kalau pakai P-value. Ya. Itu bedanya. Nah, ini kita sudah masuk ke contoh. Contoh, misalkan saya punya data berpasangan X, Y, di mana X-nya nilainya seperti ini, Y-nya ini. Ingat ya, ini data berpasangan, bacanya dari X dulu baru Y, jangan dibolak-balik. Jadi kalau saya baca ini 12 pasangan 18. 10 pasangannya 17, 14 pasangan 23, dan terakhir ini. Berarti pengamatannya hanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N-nya 6 di sini ya. Hitung korelasi antara variabel X dan Y. Kemudian jelaskan arti dari korelasi itu. Itu pertanyaan A. Pertanyaan B, apakah korelasi antara X dan Y itu berbeda dengan 0? Nah, atau tidak sama dengan 0? Gunakan alfa 5%. Jadi kalau kita menguji kan mesti ada tingkat kesalahannya kan, atau tingkat signifikansinya. Di sini saya tentukan 5%. Yang ketiga, hitung koefisien determinasi dari model regresi linier sederhana Y terhadap X. Dan jelaskan arti dari koefisien determinasi tersebut. Nah, ini awal ya. Pertama, hitung koefisien korelasi, berarti rumusnya pakai R. Nah, pakai R ya. R sama dengan apa? Sigma XI dikali YI min N kali X bar kali Y bar dibagi akar sigma XI kuadrat min N kali X bar kuadrat dikali akar sigma YI kuadrat min N kali Y bar kuadrat. Itu cara menghitung korelasi. Rumusnya sudah saya terangkan di awal. Nah, jadi cara jawabnya seperti ini. Pertama, Anda list dulu. Ada 7 komponen utama ini. Jadi konsep inferensi dalam model regresi itu selalu ada 7 komponen ini. Makanya ini bisa dikerjakan dengan kalkulator. Kalau Anda ujian di kelas itu biasanya saya minta ini sajikan dulu. Gunakan alat hitung kalkulator. Ya. Ini saya tunjukkan cara ngitungnya dengan kalkulator. Ya. Datanya tadi ada 6. XI-nya saya jumlah, ketemu 68. YI-nya saya jumlah juga, ketemu 112. Sigma XI kali YI saya hitung ketemu 1292. Rata-ratanya X sekian, rata-ratanya Y sekian. Sigma XI kuadrat sekian, dan terakhir sigma YI kuadrat. Semua komponen ini bisa dikeluarkan dari kalkulator. Ya, dari kalkulator bisa keluar ini. Ya.
baru hitung korelasinya. Nah, rumus R yang saya sebutkan tadi kan ini. Sigma XI kali YI min N kali X bar Y bar dibagi akar ya, sigma XI kuadrat min N X bar kuadrat. Dikali akar sigma YI kuadrat min N Y bar kuadrat. Baru masukkan komponennya. Sigma XI YI nilainya ini. Dikurangi N-nya tadi 6. X barnya itu ini. Y barnya itu. Per akar. Nah, sigma XI kuadratnya diganti ini. 786. Min N, ini X barnya tadi. Kuadrat. Yang ini untuk Y-nya ya. Sigma YI kuadrat min N Y bar kuadrat. Nah ini sudah urusan masing-masing, ngitungnya jangan sampai salah. Ya, ini kalau dihitung dengan kalkulator ketemu 0,947. Korelasinya sangat tinggi, mendekati 1 kan ini. Berarti korelasinya sangat kuat dan positif. Nilai R-nya positif. Jadi ini korelasinya antara X dan Y itu kuat positif. Ya. Nah sekarang artinya, apa arti dari nilai R 0,947 ini? Artinya ukuran keeratan hubungan linear antara variabel X dan Y itu sebesar 94,7%. Berarti sudah mendekati linear sempurna kan? Bayangkan kalau ukurannya sudah mencapai 99,7. Ya hampir linear sudah, hampir memenuhi garis lurus. Nah ini masih mendekati memenuhi garis lurus. Gitu ya. Sangat bagus ini. Nah untuk itu saya lanjutkan dengan menguji. Benar nggak korelasi sebesar sekian ini? Maka kita uji ya dengan menggunakan apa? Uji T nanti ya. Sebelum ke sana saya ingin tampilkan cara menghitung ini dengan bantuan kalkulator. Ya. Nah, jadi kalau Anda gunakan kalkulator nanti caranya seperti ini. Pertama Anda masuk ke mode regresi. Di situ ada di kalkulator Anda akan muncul LR. LR itu linear regression. Untuk mengeluarkan mode LR, Anda harus ketik mode 3 lanjutkan 1. Nanti akan muncul LR di situ. Jadi kita sudah masuk di fasilitas linear regression. Setelah itu data yang ada di dalamnya dihapus dulu. Ini untuk menghindari apa? Kesalahan menghitung data. Kalau Anda nggak clear, dikhawatirkan sudah ada data yang masuk di kalkulator Anda. Makanya hilangkan dulu, caranya dengan menghapus. Tekan save, tekan CLR, clear, membersihkan. Baru tekan 1, akhiri sama dengan. Otomatis data pasangan yang ada di kalkulator Anda terhapus, 0 sudah. Kalau sudah 0, baru Anda input data baru tadi. X-nya dulu, jangan lupa, baru pasangannya Y. Tekan M+. Kemudian tekan 10,17 M+ lagi. Nanti akan muncul di situ ketika Anda masukkan data pertama, nanti akan muncul N sama dengan 1. Berarti sudah benar. Ketika Anda masukkan data kedua, nanti N sama dengan 2. Gitu ya. Itu untuk pengingatnya. Sampai data yang ke-6 masuk. Nanti akan muncul N sama dengan 6. Dari inputan sudah benar, baru keluarkan yang diinginkan. Kan 7 tadi yang dikeluarkan. Sigma XI kuadrat. Cara mengeluarkan, tekan save, pilih S-sum, pilih 1, akhiri sama dengan. Itu sudah sigma XI kuadrat. Save, S-sum, 2. Itu sigma XI. Kalau N-nya saya kira nggak perlu ya. N-nya nggak perlu tampilkan, otomatis keluar. Ya. Karena kita menghitung data kan bisa kelihatan N-nya tadi 6 ya kan. Dari sini ya. Nah, untuk mengeluarkan sigma Y kuadrat, Anda pilih S-sum, terus pilih tanda panah ke kanan ini. Di situ ada, di kalkulator Anda itu ada lingkaran begini. Ada panah ke atas, panah ke kiri, panah ke kanan, panah ke bawah. Pilih yang ke kanan ini. Klik, nah, habis itu lanjutkan 1, akhiri sama dengan. Itu sudah sigma Y kuadrat. Kalau sigma Y, lanjutkan ke angka 2. Kalau sigma XI kali YI, lanjutkan ke angka 3. Sudah, keluarkan semua. Tuh, X barnya di mana? Lah X bar kan dari sini. Anda sudah punya nilai ini, tinggal bagi dengan N. Kan sudah X bar. Kalau Y bar dari sini kan.
bagi dengan N, ketemu Y bar. Sudah, 7 komponen sudah bisa kita hitung, hasilnya seperti ini nanti. Ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan menguji korelasi. Tadi kan ditanyakan, ujilah apakah korelasinya berbeda dengan 0. Berarti tempatnya di A1 kan. Row-nya tidak sama dengan 0, berarti lawannya nanti ini. Nah, 0-nya jadi sebesar 0. Nah, ini yang kita uji. Berarti ujinya dua arah kan? Dua arah. Berarti daerah kritisnya apa? H0 ditolak jika nilai mutlak T lebih dari T alfa per 2. Ingat, ini pakai alfa per 2. Kenapa? Karena ujinya dua arah, bukan alfa ya. Kalau satu arah, pakai alfa. Ingat, ini konsep pengujian hipotesis dipakai. 4 ini dari mana? Derajat bebasnya kan N-2. N-nya tadi 6 dikurangi 2, 4. Jangan lupa ini tinggal buka tabel T, 0,025, derajat bebasnya 4. Nanti ketemu 2,776. Ya, 2,776. Nah, kita bisa cek. Nah, ini adalah gambar distribusi T. Nah, tinggal cek tadi 0,025 kan? Ya, derajat bebas 4, ini 4. Ketemu 2,776. Ini. Ya. Itu cara bacanya seperti itu. Nah, nanti seperti itu. Ini adalah daerah kritisnya. Kalau dua arah, kita bisa menulis pakai nilai mutlak T lebih dari 2,776. Atau ditulis dalam bentuk dua sisi. Ini kalau saya tulis kan sama aja T lebih kecil min 2,776 atau T lebih dari 2,776. Boleh ditulis dalam bentuk sisi kiri atau sisi kanan boleh. Ini ditulis langsung dalam bentuk nilai mutlak. Ya. Sama, ekuivalen itu ya. Kalau sudah ketemu daerah kritis, menghitung statistik uji T, rumusnya kan sudah saya jelaskan di awal, R akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Ini untuk menghitung TH-nya, T hitung. Ya. R yang kita peroleh tadi kan 0,947 tinggal masukkan, dikalikan akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Ini juga hati-hati ngitung kalkulator, jangan sampai salah. Dengan kalkulator diperoleh 5,89602. Ini T hitungnya. Tinggal cek, nilai T hitung ini memenuhi daerah kritis ini apa enggak? Iya kan, memenuhi kan? Coba. Nilai mutlak dari 5,896 kan 5,896. Jelas lebih dari ini kan? Karena memenuhi daerah kritis berarti T hitung kita masuk daerah gelap. Kalau masuk daerah gelap itu berarti daerah tolak H0. Nah, sehingga keputusannya H0 ditolak. Karena nilai T ini masuk daerah kritis atau daerah gelap. Gitu ya. Nah, kalau sudah jelas tolak H0 berarti yang dipakai H1. Memang benar bahwa korelasinya berbeda dengan 0. Gitu ya. Nah itu aja pengujiannya ya. Nah sekarang kita diminta menghitung variasi atau keragaman nilai Y yang dapat dijelaskan oleh X. Nah itu namanya koefisien determinasi. Lambangnya R besar kuadrat. Ternyata koefisien determinasi itu sama dengan korelasi kuadrat. Tadi korelasinya sudah kita hitung 0,9 berapa? 47. Tinggal dikuadratkan. Nanti ketemu 0,897. Nah ini namanya koefisien determinasi. Ingat ya, rumus ini hanya berlaku pada model regresi linear sederhana. Kalau berganda nggak berlaku ini ya. Ya, kalau berganda itu berarti variabel X-nya lebih dari 1. Ya. Nah, sekarang apa artinya ini? Koefisien determinasi 0,897 itu artinya apa? Artinya adalah variasi nilai Y atau keragaman nilai Y yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor X itu
sebesar 89,7%. Sudah cukup bagus ini, sudah dekat dengan 90%. Artinya X itu bisa menerangkan keragaman nilai Y 89,7%. Nah sisanya, berapa ini sisanya? 10,3% kan? Itu disebabkan oleh variabel prediktor lain yang tidak kita masukkan dalam model. Jadi dengan memasukkan 1X saja sudah bisa menerangkan keragaman Y sekian. Kan berarti modelnya cukup bagus sudah. Ya. Itu dari arti dari koefisien determinasi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh 2. Saya punya data, ini datanya. Hasil proses kimia diperkirakan merupakan fungsi jumlah katalisator. Artinya apa? Hasil proses kimia itu kan berarti Y-nya ini. Karena dia fungsi dari jumlah katalisator ini adalah X-nya. Sehingga kalau kita tulis Y sama dengan Fx. Ya. Kalau dibawa ke konsep regresi, Y-nya itu variabel respon, X variabel prediktornya. Gitu loh. Jadi dalam data ini, mana Y-nya? Y-nya adalah hasil. Ini Y-nya. Sedangkan katalisatornya adalah X-nya. Jadi kalau kita baca nulisnya nanti ini X, Y. Inputnya gitu ya. X, Y, X, Y, terus sampai sebanyak sekian ini. Pengamatannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pengamatan. Pertanyaan pertama, dugalah model regresi linear sederhana berdasarkan data sampel tersebut. Nah, ini adalah data sampel. Ya kan? Jadi ada 8 pengamatan ya. Nah, sekarang kita cek. Berarti Anda harus mendapatkan beta 1 topi dulu. Baru menghitung beta 0 topi. Maka model dugaannya diperoleh. Siapa yang masih ingat? Apa rumus beta 1 topi? SXY per SXX. Iya kan? Nah, oke, gitu ya. Nah, ini jawabnya. Pertama, gunakan kalkulator, sarannya sama seperti tadi. Tampilkan 7 komponen penting tadi, ini 7 komponen penting. Setelah itu baru ngitung beta 1 topi. Ini yang asalnya dari SXY tadi kan. Kalau diuraikan kan jadi sigma XIYI min N X bar Y bar. Tinggal masukkan komponen utamanya. Sigma XIYI diganti 911,58. N-nya 8, X barnya sekian, Y barnya sekian. Tinggal masukkan aja. Ya. Nah, yang bawah penyebutnya sigma X kuadrat min N X bar kuadrat. Masukkan. Dari sini tadi. Nilainya 6,559. Kalau sudah dapat beta 1 topi, maka beta 0 topi diperoleh. Rata-rata Y min beta 1 topi kali rata-rata X. Nah ini ya. Ini rata-rata Y-nya, tinggal masukkan aja. Rata-rata Y-nya adalah ini, 65,412. Dikurangi beta 1 topi yang sudah kita hitung tadi, kalikan X bar. Ternyata 54,096. Sehingga penduganya ketemu. Y topi, ini adalah penduga rata-rata Y jika X diketahui, sama dengan beta 0 topi plus beta 1 topi X. Perhatikan, saya pernah ngoreksi jawaban mahasiswa itu terlalu ceroboh. Ngitungnya ini sudah benar, masukkan ke sininya ini dibalik. Jadi yang beta 1 topi ditaruh di sini, beta 0 topinya ditaruh di X. Nah ini parah ini. Ya, coba, ini kalau saya gambarkan berupa garis lurus dengan gradiennya 6,559. Jadi agak datar. Gini. Kalau Anda balik, gradiennya berubah drastis menjadi 54,096. Dia jadi menanjak tajam gini. No, yang mestinya begini digambar begitu. No. Kan menceng jauh ya, jangan sampai salah nempatkan ya. Itu saya ingatkan aja seperti itu. Inilah penduganya, sudah dapat. Pertanyaan yang kedua, gunakan alfa 10% untuk menguji
apakah jumlah katalisator berpengaruh terhadap hasil proses kimia? Ya, berarti apakah X mempengaruhi Y, gitu kan? Alfa yang dipakai 10%. Nah, untuk menguji ini berarti saya harus melakukan penghitungan. Ya, pertama apa? 7 komponen utama tadi dihitung, caranya sama seperti tadi. Ya, saya nggak akan bahas lagi kan. Tapi ingat yang tadi di-clear ya. Karena Anda menyimpan 6 pengamatan kan tadi, di-clear dulu, caranya tekan save, clear, 1 sama dengan. Sudah 0, baru Anda input data baru tadi. Nanti akan keluar nilai-nilai yang kita inginkan. Ini ya. Oke, sekarang yang B. Nah, apa yang diuji? Yang diuji itu sebenarnya beta 1. Kenapa 0? Kok nggak 0,5? Kok nggak 1,2? Berarti kan modelnya Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus epsilon. Kalau menguji pengaruh X terhadap Y, kan berarti cukup beta 1-nya yang diuji. Dan kenapa harus 0? Coba lihat. Kalau beta 1-nya itu saya ganti 0, maka X berapapun dimasukkan tidak akan ngefek ke Y kan. Karena X dikali 0 tetap aja 0. Nah, jadi settingannya jadi seperti ini. Menguji pengaruh X terhadap Y itu. Sama aja menguji parameter beta 1 kan. Bukan intercept. Perhatikan, bukan intercept. Ya, makanya di aplikasi itu banyak menguji pengaruh X terhadap Y. Ya gitu ya. Nah ini berarti lawannya beta 1 tidak sama dengan 0. H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Ini adalah cara merumuskan hipotesis. Ujinya dua arah. Berarti daerah kritisnya nanti ada sisi kiri atau sisi kanan. Dari mana angka 1,943? Ini dari apa? Ujilah dengan alfa 10%. Berarti kalau pakai alfa per 2 jadi 5% kan? Jadi ini diperoleh dari T 0,05 derajat bebasnya N-2. N-nya tadi 8 dikurangi 2 jadi 6. Nanti buka tabel T, alfanya 0,05 derajat bebas 6, ketemu 1,943. Ini adalah yang sisi kiri atau ini yang sisi kanan. Nah ini menulis daerah kritis yang benar seperti ini, lengkap. Ya. Nah mulai menghitung statistik uji. Yaitu rumusnya T sama dengan apa? Beta 1 topi min beta 1. Beta 1-nya diganti 0. Sehingga cukup beta 1 topi dibagi SE per SX. Gitu kan? Berarti untuk menghitung itu, saya sudah dapat beta 1 topi. Oke, beta 1 topi sudah kita peroleh, nggak perlu ngitung lagi. Ya, tinggal butuh SE per SX kan? Untuk menghitung SX saya butuh SXX. Nah, kan akar dari SXX. Tinggal masukkan rumus, ini kan SXX. Kan asalnya dari sigma XI min X bar kuadrat. SXX itu. Kalau diuraikan kan jadi ini. Masukkan komponen utama tadi. Nah, ketemu. Butuh juga SYY. Nah, diperlukan juga SYY. Nanti kita lihat. SYY itu kan sama aja dengan sigma Y kuadrat min NY bar kuadrat. Nah, ini belum saya tampilkan hasilnya ya. Nanti bisa dihitung sendirilah ya. SXY juga bisa kita hitung. SXY ini kan dari sigma XI min X bar kali YI min Y bar. Kalau diuraikan jadi ini. Tinggal masukkan komponen utamanya. SXY-nya ketemu 8,8944. Kalau sudah baru kita bisa ngitung SE kuadrat. Atau penduga dari sigma kuadrat. Yang dikenal dengan apa tadi? Rata-rata kuadrat error atau MSE. Lihat rumusnya tadi ini. Ya, SYY tadi diperoleh 127,012. Oke. Ini diganti 127,012 ya. Ini bisa tambahkan SYY-nya ya. Nah, ini sudah beta 1 topi yang sudah kita pakai untuk menduga tadi, kita tinggal masukkan aja. SXY-nya yang barusan kita hitung ini, masukkan. Nah, ternyata nilainya ini ketemu kan, tinggal dibagi dengan 6, ketemu 11,4456.
Kalau sudah nilai SI kuadrat ini kita akar, ketemu 3,383. Jangan dibulatkan 3,4, nanti pengaruhnya di sini ya. Kalau misalkan 6 desimal tambah bagus, itu malah saya sarankan. Akarnya ini misalkan Anda ambil 6 desimal itu lebih bagus. Termasuk SX-nya juga, ini kan saya singkat aja 3 desimal. Ya. Nah nilainya nanti akan berbeda sedikit saja. Ya. Inilah cara menghitung statistik uji atau T hitungnya. Lihat, beta satunya di setting 0, ya kan? Tinggal beta 1 topi dibagi SE per SX. Nah, apakah nilai ini memenuhi daerah kritis? 2,257, kita lihat daerah kritisnya. Nah, 2,257 memenuhi kan? Tapi yang sisi kanan. Karena memenuhi daerah kritis berarti masuk daerah gelap, keputusan kita menolak H0. Ya, karena menolak H0, ya, berarti kita menerima H1. Itulah kesimpulannya. Kalau menerima H1 berarti jumlah katalisator mempengaruhi hasil proses kimia. Ya, begitu ya. Nah, yang terakhir, kita ingin menentukan selang kepercayaan 90% untuk beta 1. Tinggal masukkan rumusnya. Beta 1 terletak antara beta 1 topi min T alfa per 2. Ingat, 90% berarti alfanya berapa? 10%. 10% dibagi 2 jadi 5%. Ya. Jadi T 0,05 derajat bebas 6. 6 itu dari N-2. 8 kurangi 2. Buka tabel T ketemu 1,943. SE-nya tadi sudah kita hitung. SX-nya juga sudah dihitung tadi. Waktu kita menguji pengaruh tadi. Pengaruh X terhadap Y tadi ya. Nah, setelah itu tinggal min-nya diganti plus. Ini untuk batas atas interval. Ini batas bawah interval. Ternyata nilainya ini ketemu, dihitung ya, nilainya ini ketemu. Inilah interval kepercayaan 90% untuk beta 1 terletak antara ini. Nah, pertanyaan yang terakhir, berapa sih rata-rata hasil proses kimia kalau jumlah katalisatornya 1,5 Lb? Ya, tinggal ganti aja. Kan kita tadi sudah dapat penduganya kan. Penduganya kan Y dugaan sama dengan 54,096 plus 6,559 X kan. Tinggal X-nya diganti 1,5, maka kita akan dapatkan rata-rata hasil proses kimia. Kalau jumlah katalisatornya sebesar 1,5 Lb, maka ketemu 63,9345%. Gitu ya. Nah, saya kira itu untuk materi korelasi dan regresi linear sederhana ya. Sudah cukup jelas ya. Nanti Anda bisa mencoba soal latihan ya, biar lebih paham. Ini meskipun sudah diterangkan begini ya, Anda menyimak, kalau Anda nggak praktek sendiri, nanti nggak akan lancar itu. Jadi butuh melancarkan, Anda harus praktek sendiri. Makin sering praktek, Anda makin menyusut waktu pengerjaannya. Ya, kalau nggak pernah praktek nanti kebingungan itu. Ya, jadi butuh latihan. Oh, berapa menit saya ngerjakan ini, menghitung selangnya berapa menit. Ingat, karena ujiannya nanti multiple choice, jadi Anda harus latihan. Sering berlatih malah bagus. Meskipun multiple choice, Anda kan harus butuh kertas buram, butuh alat hitung juga kan. Nah, ini saran saya, banyaklah berlatih supaya tambah lancar. Oke, saya kira cukup sampai sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.